Perkenalkan, nama saya Anastasia Elisa, saya dari kelas 11 TKJ Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh guru saya. Implementasi topologi star dan model koneksi berpasangan. Implementasi topologi star. Pada dasarnya, topologi star merupakan jenis topologi yang paling banyak digunakan pada suatu jaringan komputer, karena dapat mengurangi banyak biaya dan dapat mempermudah pemakaiannya. Biasanya, jaringan komputer yang mengimplementasikan topologi star ini banyak digunakan pada lokasi yang memiliki jumlah komputer antara 15 hingga 30 komputer. Contoh lokasi yang paling banyak menggunakan topologi star adalah sekolah, warnet, ruang kantor, perusahaan, dan rumah sakit. Implementasi model koneksi berpasangan. Pada model ini, kita menggunakan sebuah hub atau switch untuk dapat menghubungkan semua komputer yang ada. Model koneksi yang digunakan yaitu peer-to-peer dan client-server. Cara kerja multipoint dan connection. Cara kerja multipoint. Sistem multipoint service Anda memungkinkan banyak pengguna untuk menggunakan beberapa stasiun yang terhubung secara fisik dengan menggunakan hub station hanya untuk satu komputer. Setiap stasiun biasanya terdiri dari hub stasiun, mouse, keyboard, dan monitor video. Setiap pengguna di stasiun multipoint service mengalami sesi komputasi Windows Unix yang bisa Anda kelola menggunakan multipoint manager. Cara kerja connection. Connection adalah terhubung atau dengan kata lain menghubungkan komputer ke jaringan internet. Misalnya Anda mengkoneksikan atau menghubungkan modem Anda ke jaringan internet, dan setelah status terkoneksi, Anda dapat mengakses informasi di internet itu. Namanya connection. Cara kerja topologi jaringan usulan menggunakan VPN. Jaringan VPN dibuat dengan menjalankan koneksi virtual point-to-point melalui penggunaan koneksi dedicated dan dengan enskripsi data. VPN memberikan bentuk keamanan yang lebih aktif, baik dengan enskripsi atau enkapsulasi data, untuk transmisi melalui jaringan yang keamanannya tidak dapat diukur. Kedua jenis keamanan yaitu enskripsi dan enkapsulasi merupakan dasar dari virtual private network. Proses tunneling menggunakan PPTP. Proses tunneling menggunakan PPTP. Protokol VPN yang satu ini bekerja dengan cara menginskripsi, menegosiasi, serta mengotentifikasi setiap data yang masuk atau melewati. Kemudian, data tersebut juga akan dirangkum lalu dibungkus di dalam sebuah IP. Pada saat memperoleh data, maka data tersebut akan bergerak melalui tunnel. Setiap router yang dilewati data diperlukan untuk berfungsi sebagai paket IP. Selanjutnya, topologi apa yang digunakan untuk rumah sakit, perusahaan, sekolah, dan terapkan sistem kerja topologi tersebut. Jadi, topologi yang digunakan adalah topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang, karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga, hub atau switch pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi, jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lain. Topologi jaringan komputer inilah yang paling banyak digunakan sekarang, karena kelebihannya lebih banyak. Cara kerja konfigurasi PPTP server. Pada artikel ini akan dicontohkan apabila kita akan menghubungkan jaringan dengan menerapkan VPN dan PPTP. Router Office A dan router Office B terhubung ke internet via Ether 1 dan isi masing-masing jaringan lokal terhubung ke Ether 2. Remote client juga sudah terhubung ke internet. Kita akan melakukan konfigurasi agar router A dan jaringan LAN A bisa diakses dari router B dan jaringan LAN B serta remote client. Konfigurasi PPTP server. Berdasar topologi di atas, yang menjadi pusat dari link PPTP konsentrator adalah router Office A. Maka kita harus melakukan setting PPTP server pada router tersebut. Jelaskan keamanan jaringan yang baik seperti apa dan berikan sistem kerjanya. Keamanan jaringan yang baik. Keamanan jaringan meliputi tindakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan, memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan, dan melindungi jaringan dari serangan cyber. Ini meliputi penggunaan firewall, VPN, dan teknologi keamanan jaringan lainnya.
Pertama, kita bisa menggunakan firewall, karena sistem keamanan jaringan ini bekerja sebagai perisai jaringan komputer internal dari jaringan eksternal yang dicurigai. Firewall memeriksa trafik jaringan berdasarkan beberapa protokol, kemudian memblokir trafik yang berpotensi membahayakan. Kedua, kita bisa menggunakan aplikasi security, tidak hanya website. Aplikasi pun berpotensi menjadi sarang pencurian data pelanggan. Untuk mengantisipasinya, perusahaan harus memasang aplikasi security agar aplikasinya diproteksi dari serangan tersebut. Ketiga, kita bisa menggunakan email security. Email tidak luput dari serangan cyber berupa pencurian data-data pribadi atau informasi krusial. Karena itu, lahirlah email security untuk memblokir serangan tersebut. Email security umumnya dilengkapi dengan software anti-spam yang berguna untuk melindungi penggunanya. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan web security. Jenis keamanan ini berguna untuk melindungi website, terutama e-commerce yang penuh dengan data pelanggan. Web security biasanya berupa pemasangan sertifikat Secure Socket Layer untuk meningkatkan keamanan website. Situs yang sudah dipasang sertifikat SSI ditandai dengan ikon gembok di address bar browser. Sekian dan terima kasih, inilah presentasi dari saya. Jika ada kata atau kesalahan di video saya tadi, mohon dimaafkan.